Bab selanjutnya. Setelah kita berbicara tentang musuh pertama kita, Zionis. Ya. Zionis, awas. Tidak hanya di dalam Israel. Ya. Bahkan Salibis pun ada yang Zionis. Bahkan Salibis, kaum Salibis, ada yang Zionis. Jadi Zionis ada dari ahlul kitab, dari kedua ahlul kitab. Itu tidak hanya terbatas pada Yahudi. Ya. Sejarah dan pengkhianatan Syiah. Syiah ikhwati rahimakumullah dimulai oleh Abdullah bin Saba, Yahudi al-Munafiq. Okay? Abdullah bin Saba, dia bergerak di negeri-negeri yang jauh dari Madinah, menyebarkan mulai dogma tentang ta'zim dan pengagungan kepada Ahlul Bait, pada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari Ali. Okay? Dan terus ia menyebarkan idenya tersebut bersama teamworknya di negeri-negeri yang jauh dari pusat, dari Madinah. Okay? Gerakan tersebut juga di waktu yang sama, dia berpesan kepada timnya, tampakkan kepada para manusia al-amr bil ma'ruf. Tampakkan praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Tampakkan kepada mereka akhlak yang begitu manis. Tastajlib biha quluban nas. Dengan itu kalian akan dapat dengan mudah mengambil hati manusia. Tapi tapi selipkan celaan-celaan kepada penguasa-penguasa mereka. Selalu demikian gayanya. Ya? Bergeraklah kelompok tersebut di negeri-negeri yang jauh dari negeri kaum muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah memberikan gambaran bahwa cara ini adalah cara yang sama yang dilakukan Yahudi terdahulu untuk merusak ajaran Al-Masih Isa alaihissalam. Okay? Jadi Yahudi dulu yang mereka mengikuti Al-Ahd wal-Qadim Taurat, okay? Katanya mereka tidak terima dengan ajaran baru yang dibawakan oleh Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Tersebutlah seseorang yang terkenal dengan membenci ajaran baru ini yang bernama Paulus. Okay? Nah, Paulus ini tiba-tiba yakhtafi, tiba-tiba hilang dia. Ya? Paulus ini tiba-tiba hilang. Dia yang terkenal permusuhannya kepada Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Para pengikut Isa alaihissalam. Tiba-tiba Paulus ini hilang, setelah sekian lama, baru dia menampakkan diri lagi. Dia datang, baru nih, dengan menampakkan keimanan yang luar biasa. Seolah-olah dia telah beriman kepada Isa alaihissalam. Nah perubahan ini, akhirnya dengan itu, dia membuat para manusia terpesona. Dia jadi bahan omongan. Tahu nggak lu si Paulus? Begitu. Akhirnya ketika dia memiliki banyak pengikut, barulah dia mulai melakukan makarnya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah dan turun ke atasku kitab yang melengkapi apa yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Tuh, mulai bergeser agamanya Isa alaihissalam. Jadilah Paulus ini nabi setelah Nabi Isa alaihissalam yang membawakan lagi wahyu Allah. Ya, Paulus. Ini dia first pope, paus pertama. Tuh, paus pertama ini dia. Dia yang pertama kali membuat ide tentang Trinity, tentang Trinitas. Ya. Akhirnya rusaklah agama Al-Masih dan jadilah agamanya Paulus yang baru. Itu awalnya. Metode yang sama mau dicoba dilakukan kepada kaum muslimin. Mereka mau merusak agama kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Saba ini, dia bergerak ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, dia lihat paling efektif untuk menggeser kaum muslimin memang dari arah pengagungannya kepada Ahlul Bait. Dari situ dia bergerak di antara negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Menyebarkan pengkultusan kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan juga kebencian. Nah, kabar-kabar bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman ini merampas khilafah dari Ali radhiyallahu anhu. Dari situlah terbentuklah kelompok tersebut yang mengikutinya. Ternyata tapi tidak bisa sebagaimana merusak agama Isa sebelumnya alaihi salam. Mereka nggak bisa ngerubah itu. Yang ditakdirkan untuk mengikuti arusnya adalah orang-orang yang memang Allah takdirkan penyimpangan ke atas mereka. Akhirnya lama-kelamaan terbentuklah sebuah kelompok dengan metode dan dengan konsep akidah yang berbeda dengan yang ada pada para kaum muslimin yang mau berjalan dari Rasul, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Jadi punya konsep berislam tersendiri yang berbeda. Inilah Syiah. Dan ini selama ini menjadi pisau yang tertancap di punggung umat. Khinjar, masmum. Pisau beracun yang tertancap di punggung umat. Melakukan gerakan-gerakan pengkhianatan terhadap umat. Mereka akan lebih condong kepada musuh-musuh Islam. Dan tidak ada pembelaan kepada para kaum muslimin. Ya?
Kecintaan mereka jauh lebih besar kepada Yahudi, kepada musuh-musuh Islam manapun, Nasrani dan lain-lain. Okay? Dan mereka akan bermakar, melakukan daya upaya apapun untuk bekerja sama untuk bersama musuh-musuh Islam untuk menghancurkan para kaum muslimin. Ya, nah, kita bawakan materi ini menggambarkan tentang sepak terjang mereka. Ya, mereka mengkhianati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengkhianati Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Ya, kemudian akhirnya di antara mereka ada yang dia tahu yang bunuh Umar radhiyallahu anhu, Abu Lu'luh. Abu Lu'luh ini Al-Majusi, padahal Majusi kan. Okay? Dia adalah seseorang yang sangat nekat waktu itu, tinggal di Madinah dan kemudian menusuk Umar radhiyallahu anhu dan dialah yang membunuh Umar. Ini namanya Abu Lu'luh Al-Majusi. Kuburannya ini sekarang itu adanya di Iran. Kuburan tersebut jadi Ka'bah di Iran. Okay? Tertulis di kuburan tersebut Maqbarah Asy-Syuja', kuburan sang pemberani Abu Lu'luh Al-Majusi. Majusi no, agamanya barengan. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Ammal fitnah, fa inna ma dhaharat fil Islam min asy-Syi'ah, fa innahum asasu kulli fitnatin wa syarr." Adapun fitnah-fitnah ini yang ada, sesungguhnya muncul di barisan kaum muslimin dari Syiah. Sesungguhnya mereka adalah sumber setiap fitnah dan keburukan. Ya. Fitnah pertama di antara kaum muslimin adalah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga di antara hasil dari gerakan Sabaiyah, Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba, para ulama berkata, dia adalah bapak dari dua kelompok, dari dua firqah bid'ah. Dia bapak dari Khawarij, dia bapak dari Syiah. Ya. Jadi Syiah sama Khawarij ini adik kakak. Bapaknya tuh. Siapa ya? Abdullah bin Saba. Ya. Minhum man azhara ta'ana 'ala al-khulafa' ats-tsalatsa kama fa'alat ar-Rafidah. Di antara mereka ada yang sampai titik mencela-cela 3 khulafa'ur rasyidin sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidah, ada oleh Qaramitah, Batiniyah, Ismailiyah dan lain-lain. Walihada tajid asy-Syiah yantasirun li'a'da'il Islam. Maka dari situ kau akan temukan Syiah senantiasa membela para musuh-musuh Islam, atba' Musailimah al-Kadzdzab. Bahkan mereka mengikuti dan membela para pengikut Musailimah al-Kadzdzab. Nah, ketika khulafa memerangi Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku nabi, barisan Syiah ini justru bergabung dengan barisan Musailimah al-Kadzdzab. Ya. Yaqulun innahum kanu mazlumin. Mereka berkata bahwasanya Musailimah al-Kadzdzab dan para pengikutnya ini orang-orang yang dizalimi. Wa yantasirun li Abi Lu'luh al-Kafir al-Majusi. Dan mereka membela bahkan Abu Lu'luh al-Kafir al-Majusi, yang membunuh Umar tadi. Ya. Yu'awinun al-kufar 'ala al-muslimin. Pokoknya senantiasa membantu orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Yakhtarun zuhur al-kufr wa ahli 'ala al-Islam wa ahli. Mereka memilih untuk agar orang-orang kafir yang berkuasa daripada Islam dan kaum muslimin. Ya, Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Nah, kemudian kita berikan gambaran beberapa bentuk akidah mereka di balik pengkhianatan mereka. Ya. Di antara bentuk akidah Syiah ini, mereka meyakini kekufuran orang-orang yang tidak beriman kepada 12 imam mereka. Ini Itsna Asy'ariyah. Jadi mereka yang enggak mengimani 12 imam mereka kafir. Ya. Rais muhadditsihim, lihat. Pembesar muhaddits mereka Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawayh al-Qummi. Ya. Al-mulaqab indahum bisaduq, dia berkata, "Wa i'tiqaduna fi man jahada imamat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wal a'immah man ba'dah," dan keyakinan kita tentang mereka yang mengingkari keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan imam-imam sepeninggalnya alaihi wassalam, annahu kaman jahada nubuwah. Mereka adalah sebagaimana yang mengingkari kenabian jami'il anbiya, seluruh nabi. Jadi nggak beriman kepada 12 imam mereka, hitungannya seperti nggak beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Wa i'tiqaduna fi man aqarra bi Amirul Mukminin ankara wahidan mimman ba'dah min al-a'immah annahu bimanzilah man aqarra bi jami'il anbiya ankara nubuwah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan kita tentang orang yang meyakini keimaman Ali bin Abi Thalib, ya, Amirul Mukminin, dan kemudian mengingkari keimaman-keimaman yang lain setelah Ali bin Abi Thalib, mereka adalah sebagaimana orang-orang yang meyakini seluruh nabi, mengimani seluruh nabi, namun mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga syekh mereka Yusuf Al-Bahrani, di dalam mausu'ahnya yang menjadi sumber Syiah, Al-Hadaiq An-Nadhirah nama bukunya.
Dia berkata, "Walaita syi'ri ayyu farqin baina man kafara billahi subhanahu wa ta'ala wa rasulih baina man kafara bil a'immah alaihi wassalam." Apalah perbedaan antara mereka yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka yang kafir kepada para imam-imam alaihi wassalam, ma thubut kaunil imamah min usuliddin. Dikarenakan keberadaan keimaman tersebutnya, ini keimanan kita kepada imam yang 12 tersebut katanya adalah bentuk usuluddin. Jadi mereka yang mengingkari keimanan kepada 12 imam tersebut terhitungnya kafir kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan Syiah tentang halalnya darah dan harta para ahlus sunnah dan najisnya ahlus sunnah. Oh, ahlus sunnah najis, darah dan harta mereka halal. Kami berikan gambaran akidah Syiah ini supaya kalian kenal siapa nih musuh kita. Kemudian nanti kita baca sejarahnya. Ya, nggak aneh kalau kita paham akidah mereka. Kok mereka berlaku begitu sih sama kaum muslimin, sama ahlus sunnah? Nggak aneh. Kita lihat akidah yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut, ya. Diriwayatkan dari syekh mereka Muhammad bin Ali Babawayh Al-Qummi. Ya, di dalam kitab Ilal Asy-Syara'i dari Dawud bin Fargan. Dia berkata, aku berkata kepada Abu Abdullah alaihi salam. Ini imam di antara imam-imam mereka. Pakainya alaihi salam. Ma taqulu fi qatlin nasib? Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasib, seorang yang membenci Ahlul Bait, dari Sunni maksudnya, ya? Dia berkata, halalud dam, halal darahnya. Walakinni utki alaih. Fa'in qadir an tuqallib alaihi ha'itan atau tughrikhu fima likay la yashhad bihi alaik faf'al. Tapi awas, aku peringatkan kau. Apabila kau bisa misalnya menjatuhkan tembok ke atas seorang Sunni atau menenggelamkannya di air supaya nggak ada orang yang melihatmu melakukan itu, maka sebisa mungkin lakukan itu. Bikin celaka loh. Ya? Fama tara fi mali? Bagaimana pendapatmu tentang harta mereka, yakni harta orang-orang Sunni? Tawih ma qadirta alaih. Jawabannya, embat sebisamu. Loh. Ya. Masih dari Abu Abdullah alaihi salam mereka ini. Dia berkata, "Khudh malan nasib haitsu ma wajadtahu wadfa' ilaina al-khumus." Rampaslah harta orang-orang Sunni dimanapun kalian berada dan bayarkanlah kepada kita sini 1/5-nya. Ajib. Ya. Kemudian tentang najasahnya ahlu sunnah, yang bahwasanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang najis. Disebutkan oleh Mirza Hasan Ha'iri Al-Ihqaqi di dalam kitabnya Ahkam Syiah, dia berkata, an-najasat, hal-hal yang najis itu ada diantaranya, dia sebutkan ada 12 poin hal-hal yang najis. Di antaranya adalah orang-orang kafir, di antaranya adalah an-nawasib, yakni kaum Sunni, an-Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Ya. Berangkat dari seluruh riwayat-riwayat ini, ya, dari kekufuran ahlu sunnah, dari penghalalan mereka terhadap darah dan harta ahlu sunnah, penghukuman mereka terhadap najisnya ahlu sunnah, ya, maka tidaklah aneh ketika kalian membuka lembaran-lembaran sejarah dan kalian akan temukan banyak contoh-contoh kasus pengkhianatan Syiah. Karena kan itu adalah diantara bentuk akidahnya, dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari sebagian nilai-nilai akidah yang ada pada mereka tersebut, maka tidaklah aneh ketika kita melihat mereka tidak pernah ikut berjihad bersama kaum muslimin memerangi musuh-musuh Islam. Bahkan justru sejarah membuktikan bahwa mereka selalu mengambil barisan bersama musuh-musuh Islam demi melakukan makar dan menimpakan kehancuran kepada kaum muslimin. Di antara bukti sejarah pengkhianatan Syiah, kaum Fatimiyun yumali'un al-Faranjah wa yaktubun Fatimiyah. Fatimiyah ini di antara dinasti-dinasti Syiah, ya, berkuasa di Mesir, terus ke Maghrib, kemudian masuk ke Syam. Al-Imam Ad-Daruqutni punya ustadz. Imam Daruqutni ini punya ustadz, namanya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Andalusi. Tadinya dari Syam. Fatimiyah ini Batiniyah Rafidah. Bahkan di antara khalifahnya ada yang jaz'am ilahiyah. Dia mengaku Tuhan yang disebut. Habis level itu kekufuran Rafidah. Zain. Al-Imam Al-Andalusi, Imam Daruqutni ini muridnya, cerita sambil nangis, cerita tentang ustadznya. Ini digelar Imam Nabulsi, Al-Imam Asy-Syahid An-Nabulsi. Suatu hari dia berkata nih, di Syam. Ya? Idza kant ma'ahad 10 ashum, andai saja seseorang punya 10 anak panah, falyarmi 9 lil batiniyin, maka agar dia panah 9 ke arah batiniyah, jadi Fatimiyah di Syiah Rafidah, 1 kepada kafir Romawi. Artinya apa? Artinya apa? Bahayaan batiniyah Syiah daripada kafir. Apabila seseorang punya 10 anak panah, panahin 9 ke Syiah batiniyah, 1 ke kafir Romawi. Kata dia begitu. Perkataannya ini dipotong oleh sebagian oknum-oknum dan dibuat viral di masa itu, di medsos-medsos yang ada. Di frame. Okay? Menyebarlah perkataan tersebut sampai membuat para
Pejabat-pejabat Syiah ini marah, ditangkaplah Imam An-Nablusi dari Syam, dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir fi qafas, dibawa ke Mesir dalam kurungan besi begitu, kayak kandang. Nih, dia muhaddits faqih zahid pada zamannya. Kemudian menghadaplah pejabat di antara pejabat-pejabat Mesir yang berkuasa, pejabat pusat Fatimiyah ini. Nih. Kemudian ditanya, apakah benar yang aku dengar tentang apa yang kau katakan? Dia berkata nih, Imam An-Nablusi berkata, emang gua ngomong apaan? Gitu. Jadi, mada akul? Emang ngomong apaan ngomong? Hil annaka takul. Dikatakan bahwasanya kau bilang, kalau seseorang punya 10 anak panah, agar dia panahkan 9 kepada kita. Dan 1 kepada kafir Romawi. Kata Imam Nablusi, hadzabu alai. Sungguh mereka berdusta atas namaku. Yani aku nggak ngomong gitu. Oh, kirain mau klarifikasi nih, kayak itu dokter pada. Lalu apa yang kau katakan? Yang aku katakan adalah, in kan ma'ahad asyarah ashum. Andai saja seseorang punya 10 anak panah, falyarmi, maka agar dia panahkan. Tis'a fikum, 9 pada kalian, wal ashir fikum, dan yang ke-10 pada kalian juga. Marah nih, penguasa Fatimiyah, dan dia menyuruh agar Imam Nablusi yuslah, dikuliti hidup-hidup. Butcher, tukang jagal, nggak ada yang berani. Tapi ada yang satu yang berani dengan bayaran mahal, tukang jagal Yahudi. Ketemu dia tuh saudara-saudaranya, ada abang nih. Syiah sama Yahudi. Dia kuliti Imam An-Nablusi hidup-hidup dan tidak teriak sedikit pun, kata Imam Nablusi. Tidak teriak sedikit pun sampai ini orang Yahudi sendiri nggak tega ketika dia menguliti mukanya sampai hatinya. Ini orang Yahudi nggak tega. Orang Yahudi bisa sampai level nggak tega, berarti luar biasa. Ditusuk hatinya, disudahi penderitaannya. Terkenal Al-Imam Asy-Syahid. Ya, nah, Fatimiyah ini akhirnya juga yang mendirikan Al-Azhar di Mesir. Pendirinya namanya Jauhar As-Sikili. Pertama madhabnya itu Syiah. Cuman ketika Fatimiyah mulai melemah, muncullah abahnya Salahuddin Al-Ayyubi nih, mulai bikin Ayyubiyah. Oke? Ini Sunni. Ya? Dan gerakan Syiah Fatimiyah ini udah melemah di masa ini. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini bersama ayahnya dan lain-lain, ini lebih mengibarkan bendera Ahlus Sunnah. Fatimiyah akhirnya bersekongkol dan bersepakat untuk celakain Salahuddin Al-Ayyubi dan bersama para pasukan kaum muslimin. Dicatat oleh sejarah. Al-Makrizi menyebutkan pengkhianatan Syiah Fatimiyah kepada Salahuddin. Di mana mereka bersurat kepada para pemimpin Prancis pada saat itu menjelang perang salib memperebutkan Al-Quds. Para Fatimiyah ini bersurat kepada pemimpin Prancis agar mereka datang ke Mesir, ambil alih kota Dimyat di Mesir. Akhirnya, ketika Salahuddin mendengar gerakan tersebut, Salahuddin pun bergerak dari Kairo menuju Dimyat untuk menghadapi pasukan Prancis di hadapan mereka. Ya, maka para orang-orang Fatimiyah mengambil kesempatan ini. Mereka menangkap dan membunuhi orang-orang yang loyal pada Salahuddin di Kairo. Tuh, lihat. Dan kemudian mereka bergabung dengan Prancis untuk menghabisi Salahuddin dari belakang. Tuh, jadi ini di Dimyat. Prancis datang ke Mesir mau mengambil alih kota Dimyat. Dia datang dengan seluruh pasukan dari lautnya, dari daratnya. Kemudian banyak membunuh dan membantai orang-orang Dimyat. Tujuannya untuk melemahkan pasukan. Dari sini nanti dia mau invasi negeri-negeri Mesir yang lain. Tujuannya untuk melemahkan pasukan kaum muslimin di perang di Syam nanti, berebutan Al-Quds, perang salib ini. Oke? Pertama, ini Dimyat awalnya begitu. Dikasih izin masuk, dikasih selah masuknya sama orang Fatimiyah dari dalam. Tuh, Salahuddin dari Kairo berangkat. Nah, orang-orang Salahuddin yang ditinggal di Kairo, akhirnya, orang-orang Fatimiyah yang ada di Mesir ini di Kairo, bergerak, dihabisin orang-orangnya Salahuddin, dan mereka menyiapkan pasukan. Salahuddin geraknya mau ngehantam Prancis di depan kan, yang udah dengan semua kekuatannya di Dimyat kan. Tahunya Fatimiyah nyerang dari belakang. Tuh, begitu dong. Paham nggak? Dan benar pada tahun 565 Hijriah, Prancis telah menguasai kota Dimyat. Mereka mengepung dan menyerang dari daratan dan lautan dan membantai jumlah yang sangat banyak dari para penduduk muslimin Dimyat. Dengan tujuan untuk terus melakukan ekspansi di kota-kota Mesir dikarenakan kekhawatiran mereka akan kekuatan kaum muslimin kelak di Al-Quds. Pada saat itu Salahuddin pun mendapatkan bantuan dari pamannya Nuruddin Mahmud yang berada di Damaskus. Nah, pamannya Salahuddin ini spotnya pusatnya berada di Damaskus, masih Dimashq, di Syam, masih Syam. Dia memohon, dia minta pertolongan sama pamannya pun mengutus pasukan untuk bantuin Salahuddin. Alhamdulillah dari keutamaan Allah dapat ditepislah makar kafir dan pengkhianatan Syiah Fatimiyah yang bersekongkol dengan mereka. Kampanye mereka pun porak-poranda dan kemudian mereka hengkang dari Dimyat. Tuh, Al-Bidayah wal Nihayah Ibnu Katsir. Kemudian di Al-Khutat wal Athar karya Al-Makrizi. Anda coba langsung terjemahkan ya, jangan cepat ya. Panjang soalnya. Itu banyak juga dijelaskan di Al-Bidayah wal Nihayah. Kemudian pengkhianatan Syiah Qaramithah. Ini diantara firqah Rafidah. Gerakan Qaramithah dimulai 278 Hijriah.
di masa kekuasaan Khilafah Abbasiyah Al-Mu'tadid. Jadi Qaramitah ini mulai ketika Abbasiyah mulai semakin melemah dan melemah. Okay? Qaramitah ini bergerak di masa kelemahan Daulah Abbasiyah ini dan menggerogoti kekuasaan Abbasiyah. Dia mulai menguasai daerah Ihsa, Bahrain, Oman, Syam, dan mereka berupaya untuk menaklukkan Mesir, namun gagal dan gagal lagi. Gak bisa masuk Mesir, Qaramitah ini. Okay? Gerakan Qaramitah ini melakukan penyerangan seringnya, hampir tahunan, terhadap para jamaah haji. Kafilah demi kafilah yang datang dari kaum muslimin, pulang haji. Okay? Mereka membantainya di dalam perjalanan pulang dari Mekah, tahun 294 Hijriah. Mereka menimbun sumur-sumur yang ada. Okay? Dan para wanita-wanita Qaramitah ini berkeliling di antara korban-korban para kaum muslimin membawa air, menawarkan air. Kali ada yang masih hidup. Namun ketika ada yang meminta air kepadanya, oh itu masih hidup. Ini wanita tersebut mendekatinya dan membunuhnya. Begitu loh, membunuhnya hobi. Ya? Mereka mengumpulkan jenazah korban dan menumpuknya sampai terbentuk seperti sebuah bukit dari jenazah korban kaum muslimin Ahlus Sunnah. Total korban pada saat itu mencapai 20.000 jiwa kaum muslimin. Dan dirampasnya lebih dari 1 juta dinar harta para kaum muslimin. Lihat Ibnul Athir di dalam Al-Kamil Fit Tarikh. Ya? Dia sering melakukan itu. Kemudian hampir tahunan melakukan hal tersebut kepada jamaah dan kafilah-kafilah yang pulang dari haji. Ya? Demikian juga mereka lakukan hal-hal yang sama di tahun 312 Hijriah kepada jamaah-jamaah haji yang kembali menuju ke arah Baghdad, Irak. Pulang haji. Ya. Akhirnya lama-lama tahun 317 Hijriah tanggung katanya gitu kali ya. Di bawah pimpinan Abu Thahir Al-Qurmuti mereka berani melakukan serangan langsung ke tanah sucinya, ke Mekahnya. Di hari Tarwiyah dan membantai pada saat itu 30.000 jiwa. Jadi mereka bergerak dari Bahrain dengan pasukan yang besar, tapi pura-pura. Mereka datang dengan baju-baju ihram karena harinya hari Tarwiyah mau haji. Oke? Namun sampai di Masjidil Haram, mereka mengangkat pedang kepada para kaum muslimin dan membantai semua kaum muslimin yang ada di Masjidil Haram. Tuh lihat. Di hari suci, tanah suci Tarwiyah. Oke? Dipimpin oleh Syekh Abu Thahir Al-Qurmuti. Dibantai kaum muslimin di hari suci, di tanah suci. Bahkan dia pemimpinnya, dia hancurkan pintu Ka'bah, dan kemudian dia bagi-bagi. Kiswah, dia robek-robek, dia bagi-bagi di antara kawanannya. Kenapa? Harta rampasan perang, najis, musuh, kafir, begitu kan? Ka'bah dia kencingi. Sampai dia membacakan syair. Aina at-tayr al-ababil, aina al-hijarah min sijil. Mana itu burung ababil? Mana itu batu dari neraka? Allah. Terus dia membacakan syair kufur. Ana Allahu billahi ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah Allah demi Allah, akulah Allah. Aku yang menciptakan makhluk, akulah yang menghilangkannya. Terus Ka'bah dia congkel Hajar Aswad. Dibawa pulang ke kampungnya, ke Bahrain. Sehingga Ka'bah terpisah dari Hajar Aswad di era itu selama 22 tahun. Nah, jadi muslim haji, tiap tahun nggak ada Hajar Aswadnya. 22 tahun. Sampai Allah kembalikan. Lihat, kita pernah tertimpa musibah yang lebih pahit di jantungnya umat Islam, gitu loh. Di tanah yang suci, yang inti. Bukan tanah suci yang kesekian, tapi yang pertama tuh pernah. Tapi Allah kembalikan gak sih kondisi? Lihat, kita sekarang hidup di era yang bahkan itu pernah terjadi aja nggak tahu, gitu. Berapa banyak anak kaum muslimin yang baru dengar ini mungkin? Kita nggak pernah bahkan, nggak tahu bahkan itu pernah terjadi. Begitu tenangnya kondisi sampai kita nggak tahu itu pernah terjadi dulu segitunya di sana. Tuh, Allah kembalikan kondisi, insya Allah. Sepanas apapun, setegang apapun, Allah akan kembalikan kondisinya, insya Allah. Ya, korban jiwa pada saat itu sampai 30.000 jiwa yang dibantai di Masjidil Haram, para haji. Kemudian dia merampas Hajar Aswad sehingga Hajar Aswad terpisah dari Ka'bah selama 22 tahun. Sungguh hal tersebut mereka lakukan tidak dikarenakan mereka tidaklah melihat adanya kemuliaan pada tanah Mekah. No, tidaknya ada kemuliaan pada Ka'bah tuh. Yang mereka lihat lebih mulia dan harusnya lebih dimuliakan adalah Ard Karbala, tanah Karbala. Oh, pantes songong di situ. Dapat ya? Ya? Misalnya Sayyid Al-Abbasi Al-Husaini Al-Kashani nih. Ulama-ulama dia nih. Di Masabih Jinan dia berkata. Amma afdaliyah Karbala. Adapun keutamaan tanah Karbala. Ada sa'iril buqa. Dibanding seluruh tanah yang ada. Di muka bumi. Hatta al-Ka'bah. Bahkan daripada Ka'bah. Fala syakka fi anna arda Karbala aqdas. Maka tidak dilakukan lagi. Tanah Karbala lebih mulia. Oh, lebih suci. Aqdas buq'ah fil Islam. Tanah yang paling suci di dalam Islam. Wa qad u'tiyat hasaban nusus al-waridah. Dan betapa tanah tersebut telah diberikan
Sebagaimana nas-nas yang ada, nasnya nas dia nih, Qurannya beda sama kita nih. Quran dia beda sama kita. Mereka meyakini Quran yang di kita ini udah banyak dihilangkan. Mereka punya Quran yang jumlahnya jauh lebih besar daripada apa yang ada pada dilihat. Quran kita beda. Ya? Akthar mimma urtiyat ayu ardin au buqah ukhra min al-maziyah wa syaraf. Tanah Karbala diberikan kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan, kelebihan-kelebihan daripada yang diberikan kepada tanah-tanah lain. Fakanat ardullah al-muqaddasah al-mubarakah. Tanah Karbala adalah tanah Allah yang disucikan dan diberkahi. Ya? Fa inna awas, turbataha syifa. Tuh, lihat, awas. Debunya tanah Karbala itu kesembuhan. Obat. Fa inna hadhihi al-mazaya amthalaha allati ijtama'at li Karbala lam tajtami la ay buqah min buqa'il ard hatta al-Ka'bah. Tuh. Kama annahum yarawna alladhina yahujjuna al-bait al-haram la hurma lahum. Sebagaimana mereka berpendapat bahwasanya, meyakini bahwasanya mereka yang haji ke Mekah, ke Baitullah al-Haram, itu gak ada kemuliaannya. Li'annahum yufaddilun ziarah qabr al-Husain, dikarenakan mereka meyakini bahwa lebih utama untuk menziarahi kuburan Husain. Oh, wa yarawnaha ta'dil hijjah. Menurut mereka menziarahi kuburan Husain itu sama seperti pahala haji. Ya, banyak lagi sejarah pengkhianatan Syiah. Sejarah pengkhianatan Syiah Buwaihiyin. Kemudian sejarah pengkhianatan Syiah di Baghdad. Ada Ibnul Alqami. Ini menteri di antara menteri-menteri dari Abbasiyah, ya. Dipilih oleh khalifah-khalifah yang ada di Abbasiyah, ya. Al-Mustansir kalau nggak salah, di Baghdad, ya. Dan dia ini yang bekerja sama dengan Mongol, sehingga Mongol bisa masuk ke negeri Islam dan membantai jutaan kaum muslimin. Okay? Kemudian dari perpustakaan Islam dibuang buku-bukunya ke sungai, sampai sungai Dajlah jadi menghitam. Gimana mereka bisa masuk? Ini pengkhianatan Syiah juga, Ibnul Alqami ini sendiri. Ya? Bahkan ternyata Holago bersahabat dengan Ibnul Alqami. Ditanya Ibnul Alqami, siapa yang ente mau kita sikat? Disebutin, dikasih absen nama-nama. Akhirnya dipanggil di nama-nama, disamperin ke rumahnya masing-masing. Ternyata di nama-nama ulama Ahlus Sunnah yang dia punya dendam. Diambil di para ulama Ahlus Sunnah, dibantai di tempat bersama keluarganya. Itu Syiah. Masukin Baghdad dan hancurlah peradaban kaum muslimin. Memang dikira nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya dengan Syiah. Baghdad, Khawarizm hancur itu sebelumnya. Nggak ada urusannya dengan Syiah. Ya? Holago berhasil memasuki Baghdad dengan bantuan si pengkhianat Ibnul Alqami. Membantai, memperkosa, merampas, menghancurkan dan membakar masjid-masjid. Dan menghancurkan perpustakaan dan menenggelamkan buku-buku di perpustakaan Baghdad sehingga menghitam sungai Dajlah dari tintanya. Pada saat itu orang-orang Syiah pun ikut mengambil bagian untuk membalaskan dan melampiaskan kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah. Nasiruddin At-Tusi berhasil menyelamatkan sejumlah besar dari buku-buku yang ada di perpustakaan Baghdad dan membawanya ke kota Maraghah dan membangun kembali perpustakaan baru di sana. Ya, Baghdad yang menjadi pusat peradaban dan keilmuan dunia pada saat itu resmi hancur dan jatuh di tahun 656 Hijriah. Ini tahun 1258 tuh, abad 13 belum lama. Ya, dulu tuh Baghdad ini kalau sekarang New Yorknya, dulu tuh Baghdad. Mercusuarnya di situ, fashion, science, apa di situ semua. Ya, perkataan para ulama tentang Syiah. Lihat nasihat para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Faqad urifa min muwalatihim lil yahud wan nasara." Sungguh telah diketahui, ma'ruf, loyalitas kaum Syiah kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin. Wa muawanatuhum ala qitalil muslimin, telah diketahui betapa mereka banyak membantu para orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ma ya'rifuhul khas wal 'am, itu semua diketahui. Hatta qil, sehingga dikatakan innahu maqtatala yahudiyyun wa muslim wala nasraniyyun wa muslim wala musyrik wa muslim, sehingga dikatakan tidaklah berperang antara Yahudi dengan muslim atau Nasrani dengan muslim atau musyrik dengan muslim illa kana ar-rafidhi ma'al yahudi wan nasrani wal musyrik. Kecuali pasti orang Rafidah pasti bergabungnya bersama Yahudi, Nasrani dan musyrik, tidak bersama kaum muslimin. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Ar-Rafidah ab'adun nas anil ikhlas. Kaum Rafidah ini manusia yang paling jauh dari nilai keikhlasan, wa aghashuhum lil ummah, dan yang paling berkhianat kepada umat. Wa ashhaduhum bu'dan an jama'atil muslimin. Wa ashhaduhum bu'dan an jama'atil muslimin. Rafidah adalah kelompok yang paling jauh dari jamaah kaum muslimin. Ra'ayna Rafidah, betapa kita telah melihat kelompok Rafidah fi kulli zaman, di setiap zaman, maqaman lil muslimina aduwwun min ghairihim illa kanu a'wanuhum 'ala al-islam. Tidaklah datang musuh kepada para kaum muslimin kecuali pasti mereka membantu musuh tersebut menyerang Islam. Wa kam jarru 'ala al-islam wa ahlihi min baliyah. Betapa banyak musibah dan bencana yang mereka bawakan kepada kaum muslimin dan kepada Islam. Hal athat suyuful musyrikin 'ubadul asnam min askar holago aw zawi illa min tahti ru'usihim. Ya, bukankah
Pedang-pedang para kaum musyrikin penyembah berhala tersebut berhasil menebas para kaum muslimin dikarenakan bantuan mereka, jadi bantuan Rafidhah. Ya. Rafidhah adalah kelompok yang paling banyak berdusta dan bermakar. Harmalah bin Yahya berkata, Sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah berkata, Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhad bizur min ar-Rafidhah. Sungguh aku tidak melihat satu kelompok pun di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah yang paling bersaksi dengan kedustaan daripada Rafidhah. Lihat, bagaimana kau bisa percaya sebuah kaum yang dusta di antara mereka adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Gimana mau percaya lu? Harapnya ibadah. Bohongnya ibadah. Ya. Al-Buaiti berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, usalli khalfar Rafidhi, bolehkah aku sholat di belakang orang Rafidhah? Imam Syafi'i berkata, la tusalli khalfar Rafidhi. Jangan kau sholat di belakang orang Rafidhah, walal Qadari. Jangan kau sholat di belakang orang Qadariyah, walal Murji. Jangan kau sholat di belakang orang Murji'ah. Ya. Nah, jelas tuh. Gimana Syiah? Gimana gaya makar Zionis? Udah ya? Clear nggak? Zen? Ini musuh kita yang kita fokus nih sekarang. Ya? Syiah ada Zionis. Yang bermain sekarang tuh. Ya? Kemudian, bukti kebusukan Syiah Iran di era modern. Itu dari era-era Salaf. Okay? Di era modern. Iran adalah negara kedua setelah Amerika yang mengakui eksistensi negara Israel. Oh, jadi setelah Israel mendirikan negara yang Ben Gurion itu, yang mengakui kemerdekaan itu yang pertama US, iyalah bapaknya. Okay? Habis US langsung Iran. Sementara ketika Indonesia merdeka 45, US nggak mau ngakuin kita merdeka. No. Lihat. Zionisme sendiri seringkali dikaitkan dengan Cyrus. Cyrus ini sosok raja Persia yang diperintahkan Tuhan untuk memindahkan orang Yahudi ke Yerusalem untuk membangun kuil Herod. No. Ya, lihat. Khurafatnya sama-sama khurafat Majusi, Persia. Ya. Ini fun facts nih, fun facts. Kemudian, Iran adalah negara transit bagi orang-orang Yahudi, terutama dari Irak, India, Pakistan, Afghanistan, yang akan pindah ke Palestina pasca pembentukan negara Israel. Dia fasilitas ini, habis dibikin negara Israel. Kaum muslimin pada sebel dan pada nggak terima, ngelawan. Iran terima, ayo, kemudian orang Yahudi yang mau ke Israel, ada lewat sini, dikasih jadi buat transit. Ya. Kemudian, Iran adalah negara yang memasok kebutuhan minyak Zionis lewat jalur pipa Eilat Askelon saat perang Arab Israel tahun 67. Lihat, negara-negara Arab, mana mau ngasih minyak buat Israel? Iya kan? Orang lagi sebel, dia ngambil tanah. Mana mau disuntik minyak, mana mau? Disuntik sama Iran. Lihat, dibantu minyaknya. Iran adalah negara yang bersama-sama dengan Israel memerangi Irak di tahun 80-an. Tuh lihat, Irak muslim kan? Dia perang sama Israel. Terus barisan mana yang diambil? Israel. Iran adalah negara yang membentuk milisi Hizbut Syaitan. Atas lobi Amiram Nir, penasehat PM Simon Peres, untuk memastikan Lebanon Selatan bebas dari PLO tahun 82. Jadi, gerakan PLO yang menuntut pembebasan Palestina ini sempat kalah di Palestina, kemudian terusir dan masuk Lebanon. Akhirnya mereka melakukan gerakan dan upaya pembebasan Palestina dari Lebanon. Itu, ya. Setelah PLO meninggalkan Beirut tahun 82, Iran membentuk milisi Hizbut Syaitan yang bagi rakyat Lebanon, Hizbullah gitu. Oke? Bagi rakyat Lebanon awalnya dianggap tulus melindungi dari ancaman Israel, tetapi dengan berjalannya waktu, organisasi makar ini justru mengendalikan politik dan pemerintahan Lebanon. Demikian gerakan amal. Lihat kalian baca harakah amal, gerakan amal. Afwaj al-Muqawamah al-Lubnaniyah. Ini gerakan tentang gelombang perlawanan Lebanon. Ya. Didirikan oleh Musa al-Sadr tahun 74 dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para kelompok Syiah di Lebanon yang menjadi ibu bagi milisi Hizbullah kelak di kemudian harinya. Gerakan amal ini ntar yang melahirkan gerakan Hizbullah di kemudian harinya. Tidaklah gerakan tersebut loyal kepada kaum muslimin. Gerakan tersebut kalaupun menjual nama Islam sebagai bentuk budayanya, namun jelas manuver-manuvernya justru banyak. Kerjasama dengan para musuh Islam, terutama Zionis, untuk menghancurkan dan bermakar kepada kaum muslimin. Gerakan inilah yang justru menghabisi gerakan organisasi yang menuntut pembebasan Palestina, PLO di Lubnan, di Lebanon. Dan bahkan bersama kaum Zionis ikut membantai para pengungsi Palestina di Lebanon. Tuh, gerakan amal namanya. Ya, jelas Zionis sudah kami kasih gambarannya. Syiah juga kami kasih gambarannya. Sekarang dia kerjasama, gerak bareng. Ya,
Baca tentang pembantaian kamp pengungsi Shabra dan Shatila dan Tel Za'tar di Beirut. Ya. Pembantaian tersebut terjadi 3 hari berturut-turut. Dimulai dari 16 September, Juli tahun 82. Ya. Massacre of Tel Za'tar in 12 August 1976. Tel Za'tar means the Hill of Vine, was the largest and strongest Palestinian refugee and camp established in 1948 in Beirut. Pembantaian Tel Za'tar di 12 Agustus 76. Ya. Tel Za'tar adalah tempat pengungsian terbesar orang-orang Palestina, para pengungsi Palestina, okay, yakni kamp pengungsian terbesar yang didirikan tahun 48 di Beirut. Yakni orang-orang Palestina terusir dari Palestina ke negeri-negeri luar, diantaranya ke Beirut. Di Beirut ini dibuatlah sebuah lokalisasi tempat para pengungsi. Nah itulah Shabra, Shatila, Tel Za'tar, itu di situ. Okay? Ada beberapa titik, beberapa spot. Okay? Testimonies from the mass killing describe horrific acts of slaughter, mutilation, rape, and mass graves. Testimoni dari mereka yang menyaksikan pembantaian massal di sana menggambarkan kengerian, ya, pemandangan yang sangat mengerikan dari pembantaian, mutilasi, pemerkosaan, dan kuburan massal. Images of the aftermath were aired on television worldwide and caused global outrage. Gambar-gambar dari kejadian tersebut banyak disebarkan di televisi-televisi internasional dan mendatangkan murka atau amarah internasional. Kisahnya adalah Israel menginvasi Lebanon tahun 6 Juni 82. Invasi ini bertujuan menumpas pejuang PLO. PLO ini Palestinian Liberation Organization. PLO ini persatuan partai-partai yang ada di Palestina untuk menuntut kemerdekaan Palestina. Nah, di bawahnya ini banyak parpol. Di antara parpol yang paling dominan itu memang Hamas, nah, Al-Fatah, tuh itu paling dominan. Al-Fatah yang sekarang berkuasa, Mahmud Abbas sama Hamas. Ya, ada partai-partai yang lain selain itu. Menginvasi Lebanon tahun 6 Juni 1982. Invasi ini bertujuan untuk menumpas pejuang PLO yang beroperasi di Lebanon sejak 1970 dan tentunya melanjutkan perlawanannya di Beirut seperti layaknya Hamas di Gaza hari ini. Toh, sebagaimana Hamas melakukan perlawanan di Gaza, dulu tuh PLO melakukan perlawanan di Beirut. Setelah Israel menghujani markas PLO di Beirut Barat dengan bom dan tembakan artileri, akhirnya PLO menyerah kalah pada 1 September 82. Senjata mereka dilucuti dan 14.000 tentara PLO dievakuasi meninggalkan Beirut dengan pengawasan pasukan PBB. Yasir Arafat mengasingkan diri ke Yunani, sedangkan mayoritas pengikutnya hijrah ke Tunisia. Dimulai dari perintah Menteri Pertahanan Ariel Sharon. Ariel Sharon ini sang penjagal yang dijuluki singa Tuhan dari Israel. The Butcher. Sang penjagal. Ariel Sharon. Perintahnya pada pasukannya untuk mengupung daerah Shabra dan Shatila. Itu tadi, Shabra dan Shatila apa tadi? Camp pengungsian. Di keesokan harinya setelah menyerahnya PLO. Dan akhirnya IOF ini pasukan Israel memberi jalan bagi milisi dari partai Palangis di Lebanon, kelompok militer Kristen Maronit, dan mereka termasuk yang dibilang Kristen Zionis. Zionis nggak hanya pada Yahudi. Mereka mempersilahkan kelompok tersebut, partai Palangis itu, untuk membantai 3.500 penghuni camp yang kebanyakan perempuan dan anak-anak tahun 16 sampai 18 September, 3 hari berturut-turut. Alasannya katanya camp pengungsi itu menjadi persembunyian sisa 2.000 pejuang PLO. Sama nggak gayanya? Sama nggak gayanya? Kenapa sekarang yang disikat tempat-tempat sivil oleh Israel? Apa alasannya? Tempat persembunyian? Tempat terowongan? Sama nggak gayanya? Hah? Muter nggak sejarah? Salah satu laporan Komisi Independen bahkan membantah jumlah korban yang hanya 3.500. Mereka bilang, siapa bilang? Total korban 20.000 jiwa pada saat itu. Dari aksi tersebut Ariel mendapatkan gelar sebagai The Butcher, tukang jagal dari Beirut. Aksi tersebut bahkan mendapat kritik besar dari Komisi Israel sendiri yang meminta Ariel Sharon mundur dari jabatannya. Setelah itu dia mengakui penyesalannya dan atas perbuatannya. Kemudian resign dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi nggak lama dia kembali lagi dapat jabatan yang sama di tahun 96. Ariel Sharon ini cerita sedikit hiburan. Desember tahun 2005, Ariel mengalami stroke. Ariel Sharon mengalami stroke. Januari 2006, dia mengalami pendarahan di otaknya, berpindah-pindah rumah sakit. Ia telah berada dalam keadaan koma. Ususnya mulai membusuk. Kemudian disusul pembusukan di otaknya, dikarenakan penyumbatan yang terjadi sebelumnya. Dan disusul organ-organ lainnya yang membusuk. He is rotting inside, but still is not dead yet. Dia membusuk semua dari dalam, tapi tetap belum mati-mati.
semua peralatan canggih yang dipasang di tubuhnya agar mengembalikan kesadarannya, not works, nggak berfungsi. He was in that state for 8 years. Dia berada dalam kondisi koma demikian selama 8 tahun. Ya, sampai 11 Januari 2014, dia mati di usia 85 tahun. Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel mengatakan, biaya pengobatan Sharon total 8 tahun, no? Biaya pengobatannya itu 440 juta dolar per tahun. Kali 8 itu. 440 juta dolar itu sesuai dengan 4,25 triliun per tahun. Tapi tetap nggak bisa mengurangi penderitaannya. Alhamdulillah. Dan salah satu implikasi, kemudian kita lanjutkan. Salah satu implikasi invasi Israel tersebut, yang di Lebanon, adalah menguatkan peranan Iran menggantikan Suriah sebagai representasi Syiah di Lebanon. Ditandai dengan terbentuknya Hizbut Syaitan yang kelak menguasai Lebanon dan mengubah wajah politik Timur Tengah sampai hari ini. Lebanon ini nggak pernah tenang. Perang mulu di dalam. Sejak masuk Syiah dan punya kuku di sana. Namanya Hizbut Syaitan. Peristiwa Sabra Shatila itu juga memicu demonstrasi di banyak negara muslim, bahkan di Kairo protes anti-Israel berlangsung hampir 3 tahun. Dan mengancam perang baru Mesir-Israel. Karena Israel awalnya berkeras meminta kembali penguasaan wilayah Taba di Sinai. Di samping penolakannya mundur dari Lebanon. Dan sebelumnya, Israel mengambil alih wilayah Sinai. Cuma disikat balik dan kalah. Sama pasukan Mesir, dan dia ngalah. Kalah, nggak kuat ngelawan Mesir. Sehingga balik lagi, Sinai sekarang masuk di bawah wilayah Mesir. Sekarang Mesir naruh pasukan sebanyak-banyaknya di sono. Karena dia tahu ini perang bisa belebetan kemana-mana nih. Dia naruh pasukan sebanyak-banyaknya tapi belum nembak. Nunggu, udah siap. Karena dia tahu, ini perang bisa jadi alasan nanti buat Israel untuk nyikat lagi perbatasan yang ada di Mesir. Dengan alasan apa yang sama? Melindungi. Nah, cerita sama. Padahal pengen nyaplok tanah Mesir. Karena di antara program mereka, Mesir ini masuk tanah-tanah mereka nih. Perbatasan Mesir, Lebanon, Yordan ini masuk tanah yang target-target mereka untuk mereka ambil. Selain Palestina. Ya. Hizbut Syaitan menjadikan negeri itu batu loncatan bagi Iran, memperluas pengaruhnya ke negara tetangga, membentuk networknya di negeri-negeri Arab. Ya, mulai dari Lebanon, Suriah, sampai Yaman. Dan bagi Lebanon sendiri hasilnya adalah tak pernah sepi dari konflik internal yang membangkrutkan negara. Itu adalah fakta pengkhianatan Syiah yang konsisten sejak berabad-abad lampau dan sejalan dengan tujuan akhir revolusi Iran 79. yakni menguasai negeri-negeri muslim termasuk Palestina seperti yang dicanangkan oleh Ayatul Syaitan Al-Khumaini. Dia berkata, jalan menuju Yerusalem adalah melewati Karbala. Lihat betapa kompaknya sama Zionis untuk memerangi kaum muslimin.